Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Olivia Intan Puspita dengan NIM 2311111006. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi terkait self-attention pada transformer pada mata kuliah penambangan teks. Oke, sebenarnya apa sih self-attention pada transformer itu? Kita next slide. Nah, sebelum kita masuk pada istilah, jadi kenapa kita perlu adanya self attention? Di sini kita tahu bahwa model lama seperti RNN dan LSTM itu mereka membaca teks kata per kata secara berurutan, seperti orang membaca sambil hanya boleh melihat beberapa kata terakhir. Nah, dari situ akibatnya ketika dua kata yang saling berkaitan letaknya berjauhan dalam kalimat, hubungan keduanya seringkali hilang. Contohnya, kucing yang bermain di taman itu sangat menggemaskan. Untuk memahami kata sangat dimodifikasi menggemaskan, model harus melewati beberapa kata di antaranya. Nah, disinilah RNN sering gagal. Nah, karena itu adanya proses sekuensial. RNN tidak diparalelkan sehingga lambat saat dilatih pada data besar. Kemudian, konteksnya terbatas. Dia hanya bisa mengingat beberapa kata terakhir. Konteksnya jauh mudah hilang. Lalu, solusinya adalah transformer, di mana dia akan mengatasi kedua masalah ini sekaligus dengan mekanisme self-attention. Oke, sekarang kita masuk. Jadi, self-attention itu adalah mekanisme yang memungkinkan setiap kata untuk melihat semua kata lain dalam kalimat yang sama secara serentak, lalu memutuskan kata mana yang paling relevan untuk memahami maknanya. Nah, mungkin dari istilah tersebut teman-teman masih bingung. Jadi ada analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan sedang membaca kalimat ia memukul bola dengan keras. Nah, untuk memahami kata ia secara tidak sadar akan dicari siapa subjeknya dari keseluruhan kalimat. Nah, self attention ini akan melakukan hal yang persis sama, namun secara matematis dan dalam satu langkah untuk seluruh kalimat. Kemudian makna self sendiri itu apa? Kata self itu berarti sumber query, key, dan value. Semuanya berasal dari input yang sama. Ini berbeda dengan attention biasa yang membandingkan dua sumber berbeda. Oke, tadi setelah kita tinggung query key dan value, sebenarnya itu apa sih? Jadi itu merupakan tiga komponen IT dalam self-attention ini, di mana setiap kata diubah menjadi tiga vektor melalui matriks bobot yang dipelajari saat training. Komponen key artinya query, di mana perannya adalah apa yang sedang dicari. Lalu K adalah key, di mana perannya informasi apa yang tersedia. Lalu V berarti value, di mana perannya isi informasi yang akan dikirim. Oke, nah rumus matematisnya seperti ini. Q sama dengan S dikali WQ, K sama dengan X dikali WK, V sama dengan X dikali WV, di mana WQ, WK, WV adalah parameter yang dioptimalkan selama training. Untuk analoginya nih, jadi query adalah kata kunci yang diketik, kemudian K adalah judul-judul artikel yang tersedia, dan value adalah isi dari artikel tersebut. Nah, semakin cocok query dengan K, maka semakin besar porsi value yang diambil. Lalu kemudian bagaimana cara kerjanya? Oke, jadi cara kerja self attention ini ada rumusnya yang dimana rumusnya adalah attention dalam kurung Q, K, dan V sama dengan softmax Q, K pangkat T dibagi akar D, K dikali V. Nah, langkah-langkahnya di sini ada 4. Yang pertama, kita pertama menghitung skor relevansi terlebih dahulu. Dot produk antara Q, sebuah kata dengan K, semua kata lain, hasilnya menunjukkan seberapa erat hubungan antar kata. Lalu yang kedua ada scaling. Skor dibagi akar DK agar nilainya tidak terlalu besar, sehingga proses training tetap stabil dan tidak terjadi vanishing gradient. Lalu yang ketiga ada softmax. Nah, di sini skor diubah menjadi bobot probabilitas, di mana total sama dengan 1. Ini menunjukkan seberapa besar perhatian yang diberikan pada tiap kata. Lalu ada weighted sum, di sini bobot dikalikan dengan V. Hasilnya adalah representasi baru, kombinasi tertimbang dari seluruh kata berdasarkan relevansinya. Nah, mungkin kalau dari sini teman-teman masih bingung ya, gimana sih maksudnya? Oke, di sini ada contoh nyatanya dan juga ada heat map. Di sini kita ada kalimat yang berbunyi, hakim menjatuhkan vonis karena bukti yang ada sangat kuat. Nah, di sini kita mencari untuk kata vonisnya, di mana saat memproses kata vonis, attention akan memberi, nah yang pertama di sini ada bobot tinggi, di mana hakim, bukti, dan kuat itu relevan secara konteks. Di sini pada heat map teman-teman bisa lihat, jadi semakin gelap warnanya itu semakin kuat bobotnya. Di sini terlihat bahwa vonis itu kuat dengan hakim di mana 0 skornya adalah 0,28. Lalu ada bobot yang rendah itu ada kata yang,
ada dan karena. Nah, ini artinya kurang informatif. Kita ketahui misalnya yang di sini untuk kata fonis dan yang bobotnya adalah 0,04. Ini sangat kecil ya, teman-teman. Nah, hasil bobot ini divisualisasikan sebagai heat map attention, di mana warna lebih gelap tadi menunjukkan bobot lebih tinggi seperti yang sudah dijelaskan, dan dari heat map ini dapat kita lihat secara langsung apa yang diperhatikan model saat memproses setiap kata sehingga model tidak lagi bekerja seperti kotak hitam. Seperti itu. Selanjutnya adalah multi-head attention dan positional encoding. Jadi ada dua cara kerja dalam self-attention ini. Yang pertama multi-head attention. Ini merupakan salah satu mekanisme attention hanya menangkap satu jenis relasi. Dalam bahasa alami, relasi bisa sangat beragam. Ada gramatikal, semantik, coreference, dan lain-lain. Nah, solusinya self-attention ini dijalankan kali secara paralel dengan bobot yang berbeda-beda. Setiap head belajar memperhatikan aspek yang berbeda lalu semua hasilnya dihubungkan, di mana untuk persamaannya sendiri ada multi-head sama dengan concat dalam kurung head 1 dan sampai head H dikali W pangkat dikali dengan WO. Oke, selanjutnya ada positional encoding. Nah, self-attention ini memproses semua kata secara serentak sehingga tidak mengetahui urutan kata secara alami. Kalau tadi pada mekanisme multi-head attention itu hanya menangkap satu jenis relasi, nah pada mekanisme positional encoding ini dia secara serentak sehingga tidak mengetahui urutan kata. Nah, untuk itu setiap embedding kata ditambahkan vektor posisi menggunakan fungsi sinus kosinus sebelum masuk ke proses attention sehingga model tetap tahu kata mana yang berada di posisi pertama, kedua, dan seterusnya. Lalu kemudian ada arsitektur transformer secara keseluruhan. Nah, transformer terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah encoder. Encoder ini maknanya memahami input. Nah, di mana setiap layer mengandung multi-head self-attention, lalu diteruskan ke feed forward network, lalu outputnya adalah representasi konstekstual dari seluruh kalimat input. Lalu yang kedua adalah decoder. Decoder ini menghasilkan output, kebalikannya dari encoder tadi, di mana pada decoder setiap layer mengandung tiga subkomponen, yaitu mass self-attention, atau memproses output yang sudah dibangkitkan tanpa mengintip kata berikutnya. Lalu ada cross-attention, yaitu menghubungkan output decoder dengan representasi dari encoder, dan ada feed-forward network. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa self-attention itu adalah jantung dari setiap layer, baik di encoder maupun di decoder. Keduanya perlu self-attention. Oke, kemudian ada perbandingan nih. Perbandingan self-attention dengan RNN. Dari segi aspek pemrosesannya, nah RNN ini sekuensial, sedangkan self-attention itu paralel penuh. Lalu pada aspek konteks jauh, RNN atau LSTM itu mudah hilang, sedangkan self-attention langsung terhubung. Kemudian pada aspek kecepatan training, RNN ini terbilang lambat, sedangkan self-attention jauh lebih cepat. Dan secara aspek interpretabilitas, RNN ini rendah, sedangkan self-attention itu tinggi dan via heatmap. Oke, untuk aplikasi nyatanya NLP itu menggunakan BERT dapat diklasifikasi dan kuadratik dan QA, lalu ada GPT, ada T5 juga, kemudian ada computer vision, ada penambangan data, dan ada bioinformatif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa self-attention itu memungkinkan setiap kata memahami maknanya berdasarkan seluruh konteks kalimat secara serentak, bukan satu persatu seperti RNN. Dengan tiga komponen sederhana tadi, yaitu query, key, dan value, 4 langkah operasi, dan kombinasi multi-head attention serta positional encoding, transformer menjadi arsitektur yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih mudah diinterpretasi. Hampir seluruh model AI canggih, dari BERT, GPT, hingga AlphaFold itu berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh satu paper, yaitu Attention is All You Need dari Vaswani et al. Oke, ini referensi yang saya gunakan dan terima kasih. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.